Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hanifah Nida sebagai moderator yang akan membawa presentasi ini hingga akhir. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Ramawati yang telah memberikan ilmunya berupa mata kuliah statistika kepada kami semua. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya sehingga kita bisa merekord tugas ini kan sampai akhir. Langsung saja perkenalan per kelompok, yaitu yang pertama ada saya Hanifah Nida sebagai MC, kemudian ada Muhammad Rian Miftahul Ulum, kemudian ada Muhammad Zainul Ma'arif, kemudian ada Ratna Tiara, kemudian ada Meita Melviana, dan yang terakhir ada Eka Miftahul Jannah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke bagian yang pertama tentang tujuan dan hipotesis. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan indikator Kuhnau AMS antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Kemudian hipotesisnya untuk menganalisis perbedaan indikator Kuhnau AMS antara laki-laki dengan perempuan, maka menggunakan hipotesis dua arah, yaitu yang pertama, tidak ada perbedaan indikator Kuhnau AMS antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian yang kedua, K1, ada perbedaan indikator Kuhnau AMS antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya. Dipersilahkan. Selanjutnya adalah untuk menganalisis pengaruh variabel X terhadap variabel Y dan nilai IPK menggunakan hipotesis dua arah, yaitu H0 tidak adanya pengaruh secara signifikan antara semangat kuliah terhadap nilai IPK. H1 dengan hasil adanya pengaruh secara signifikan semangat kuliah terhadap nilai IPK. H0 dengan hasil tidak adanya pengaruh secara signifikan antara AMS terhadap nilai IPK. H1 dengan hasil adanya pengaruh secara signifikan AMS terhadap IPK. Selanjutnya, untuk menganalisis pengaruh variabel X terhadap variabel Y nilai IPK menggunakan hipotesis dua arah, yaitu H0 tidak adanya pengaruh secara signifikan antara Al-Quran terhadap IPK. H1 dengan hasil adanya pengaruh secara signifikan pengeluaran Al-Quran terhadap nilai IPK. H0 dengan hasil tidak adanya pengaruh secara signifikan antara tingkat religiusitas terhadap IPK. H1 dengan hasil adanya pengaruh secara signifikan tingkat religiusitas terhadap IPK. Data dan variabel. Data sampel yang digunakan merupakan 70% dari total 78 responden. 78 dikali 0,7 sama dengan 54,6. Maka banyaknya data sampel yang digunakan sejumlah 55 responden dari cara di atas. Data diacak secara random menggunakan rumus di Excel. Sebelum diambil sejumlah data sampel yang akan kita gunakan untuk analisis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara. Pada Academic Motivation Scale atau AMS, secara keseluruhan terdapat satu variabel X pada indikator masing-masing, yaitu 1. External Regulation. Saya kuliah karena menurut saya dengan ijazah SMA saya tidak mendapat gaji tinggi jika bekerja, atau X1. Saya kuliah untuk mendapatkan pekerjaan yang baik suatu hari nanti, atau X1. Saya kuliah karena saya yakin dengan kuliah akan membantu saya memiliki hidup yang baik, atau X1. Yang kedua, introjected regulation. Saya kuliah agar suatu saat saya mendapatkan penghasilan yang cukup atau tinggi, atau X2. Saya kuliah juga untuk membuktikan kepada diri saya bahwa saya mampu lulus menjadi sarjana, atau X2. Saya kuliah karena saya menjadi sarjana, saya merasa diri saya penting, atau X2. Saya kuliah untuk menunjukkan pada diri sendiri bahwa saya orang cerdas, atau X2. Saya kuliah karena ingin menunjukkan pada diri sendiri bahwa saya dapat sukses dalam pendidikan saya, atau X2. Next. Untuk uji beda Kuhnau laki-laki dan perempuan menggunakan uji non-parametrik atau Mann-Whitney-Wilcoxon. Dan terdapat dua variabel, yaitu variabel 1, skor Kuhnau sampel laki-laki. Variabel 2, skor Kuhnau sampel perempuan.
dan ditunjukkan di sebelahnya terdapat gambar. Pada bagian analisis regresi linear berganda, variabel yang digunakan yaitu variabel X1, Al-Quran, religiusitas, AMS, pengeluaran dan semangat kuliah. Variabel Y, IPK. Dengan persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B2 B3 X3 ditambah B4 X4. Catatan, X1 yaitu Al-Quran, X2 religiulitas, X3 AMS, X4 semangat kuliah, dan Y IPK. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya hasil dan penjelasan. Next. Di sini ada blocks with outlier. Dari hasil uji normalitas dapat dijelaskan pada box plot yang tidak simetris. Dapat dilihat pada setiap-tiap kuartil yang tidak simetris, sehingga digunakanlah uji non-parametrik. Selanjutnya. Dari uji normalitas menyatakan bahwasanya p-value menandakan normal. P-value laki-laki menandakan normal, sedangkan perempuan menandakan tidak normal. Dari situ maka digunakan uji non-parametrik, yaitu Mann-Whitney-Wilcoxon test. Next. Uji beda perempuan dan laki-laki. Di situ dapat ditemukan bahwasanya jumlah peringkat tunau perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Yang perempuan ada 862,5, yang laki-laki 677,5. Untuk alpanya di bawah 0,05, sehingga H0 diterima. Maka H0 tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Kesimpulannya tidak ada perbedaan yang signifikan antara perempuan dan laki-laki. Next. Selanjutnya akan dibawakan oleh Zainul. Baiklah, selanjutnya yaitu scatter plot. Nah, di sini tuh ada 4 gambar, yaitu gambar variabel X terhadap variabel Y. Nah, kita ketahui juga bahwa garis linear mengarah ke kanan atas menunjukkan hubungan berpola positif. Semakin tinggi variabel X, semakin tinggi juga nilai variabel Y. Sebaliknya, semakin rendah variabel X, semakin rendah juga variabel Y. Nah, dari diagram scatter plot di samping kita dapat ketahui bahwa semangat kuliah, religiusitas, Al-Quran dan AMS berhubungan positif dengan nilai IPK, dan garis linear mengarah ke kanan atas menunjukkan bahwa tingginya hubungan keempat variabel tersebut dengan nilai IPK. Next. Selanjutnya regresi linear berganda. Nah, di sini tuh gambar dari hasil data analisis regresi linear berganda. Kita ketahui jika p-value kurang dari alpha, maka uji F modelnya model layak, sedangkan uji T variabel X signifikan mempengaruhi Y. Di sini misalnya alpha 10% atau 0,01. Nah, berdasarkan signifikansi F atau uji T terdapat bahwa model tidak layak karena lebih dari alpha, yaitu 0,08 lebih dari 0,01. Di sini juga kita bisa lihat bahwa persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3 tambah beta 4 X4. Nah, kita bisa masukin angkanya berdasarkan koefisien, yaitu Y sama dengan 2,86 tambah 0,0006 X1 tambah 0,001 X2 tambah 0,004 X3 tambah 0,004 X4, dengan keterangan bahwa Y sama dengan variabel terikat atau variabel respon, X sama dengan variabel bebas
atau variabel prediktor. Beta sama dengan slope atau koefisien estimate. Nah, dapat kita lihat juga dari hasil regresi pada gambar tadi bahwasannya jika alfa 10 atau 0,01 maka keputusan dan kesimpulannya yaitu yang pertama p-value Al-Quran yaitu 0,84 lebih dari alfa, maka keputusannya yaitu H0 diterima, maka Al-Quran tidak signifikan mempengaruhi Y. Kemudian p-value religiusitas yaitu 0,74 lebih dari alfa, bahwa H0-nya diterima, maka religiusitas tidak signifikan mempengaruhi Y. Kemudian p-value AMS yaitu 0,19 lebih dari alfa juga. Berarti keputusannya yaitu H0 diterima, maka AMS tidak signifikan mempengaruhi Y. Kemudian p-value semangat kuliah yaitu 0,26 lebih dari alfa. Keputusannya bahwa H0 diterima, maka kesimpulannya semangat kuliah tidak signifikan mempengaruhi Y. Baik, kesimpulan yang dapat kita simpulkan yang pertama. Next. Terdapat hasil yang berbeda jumlah peringkat to know perempuan yaitu dengan hasil 862,5 dan lebih tinggi daripada laki-laki dengan hasil 677,5. Lalu juga terdapat hasil bahwa H0 diterima, maka tidak adanya perbedaan secara signifikan rata-rata skor indikator to know AMS antara laki-laki dan perempuan. Next. Lalu terdapat hasil uji F bahwa signifikansi F tidak ditolak atau bisa dibilang diterima, maka model disebut tidak layak. Terdapat juga hasil bahwa H0 tidak ditolak atau diterima, maka tidak adanya pengaruh secara signifikan antara AMS terhadap IPK. Next. Terdapat juga hasil bahwa H0 tidak ditolak atau diterima, maka tidak adanya pengaruh secara signifikan antara Al-Quran terhadap IPK. Lalu juga bahwa H0 tidak ditolak atau diterima, maka dapat hasil bahwa tidak adanya pengaruh secara signifikan antara semangat kuliah terhadap IPK. H0 tidak ditolak atau diterima, maka tidak adanya pengaruh secara signifikan antara tingkat religiusitas terhadap IPK. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada semuanya yang telah mempresentasikan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.